开启入口通道。Halo guys, selamat bertemu kembali di Akur Channel. Saat ini Mimin akan membagikan kembali alur cerita Swallow Star episode 455 sampai 456 atau episode 481 sampai 482, dan tak bosan-bosannya, Mimin ingin memohon maaf yang sebesar-besarnya untuk adegan dalam video dengan alur cerita akan sangat berbeda. Baiklah, tidak usah basa-basi berlama-lama, selanjutnya kita langsung saja ke ceritanya. Pada episode sebelumnya, diceritakan di mana waktu itu, Lu Feng yang akhirnya menemukan Kaisar Jam Ungu, dan segera terjadi pertarungan di antara mereka, yang berakhir dengan kalahnya, Kaisar Jam Ungu yang berakhir dengan tragis, yaitu hancur berkeping-keping, namun sesaat sebelum dia hancur, dia telah mengirimkan sehelai kesadarannya ke dunia virtualnya. Sementara itu di dunia virtual, kirimkan secara massal, kirim email ke semua orang, pesan dari kesadaran Ksatria Ungu, membentuk tubuh yang berdiri di ruang tamu menjadi mengamuk. Menurut rencananya, salah satu bagiannya adalah jika dia tidak bisa berurusan dengan Yang, dia akan menyeret sejumlah besar kaisar lain. Dia sudah menyiapkan surat ini sejak lama, bahkan lokasi dan koordinatnya dia berada, di gua tempat dia berada. Surat itu dikirim seperti serpihan salju, yang secara instan mencapai sejumlah besar kaisar di perkemahan otomat. Bahwa yang telah muncul, di mana, harta menara pengorbanan, hahaha, dia akhirnya muncul. Sejumlah besar kaisar menerima surat, dan segera bereaksi. Meskipun mereka sangat bersemangat, para kaisar ini tidak bodoh. Mereka tidak bisa langsung berteleportasi, karena hanya sedikit yang benar-benar bisa berteleportasi, dan juga, bagaimana mereka tahu, jika itu adalah sebuah jebakan, oleh karena itu, mereka mulai membentuk aliansi mereka. Dengan kelompok kaisar bersama, mereka akan jauh lebih kuat, dan tidak terlalu takut jebakan. Sementara itu, hahaha, Purple Clock tertawa, merasakan kesadarannya hancur. Dia hanya melihat ke atas dan tertawa gila. Dia tidak menjalani kehidupan biasa, setelah memperoleh jam kuno, dan bahkan membunuh 2 kaisar puncak, dan banyak kaisar puncak lainnya. Dia pasti dianggap sebagai makhluk absolut, di antara ras Kicang. Dalam hatinya dia masih memiliki harapan, untuk menjadi seorang ksatria, dan juga menjadi makhluk yang lebih besar. Namun, karena dia mengusik manusia bernama Yang, meskipun dia telah mempersiapkannya dengan cukup, rencananya yang dapat digunakan pada waktunya. Ledakan kristal Dewa Api, dan racun Fei Mo langsung mengakhiri hidupnya. Bahkan jika aku mati, jangan mengira, kamu akan pergi dengan mudah, ucap Kaisar Ungu, dia melolong dengan keras. Seketika itu, kesadarannya menjadi gelembung dan pecah, lenyap selamanya. Dia tidak akan pernah muncul kembali. Meskipun dia berasal dari perkemahan automaton, para master semesta automaton yang tinggi, dan perkasa mungkin menghidupkan kembali, sejumlah besar prajurit di masa depan. Namun untuk ras Kicang, mereka paling banyak, akan menghidupkan kembali batas kaisar. Bahkan jika keberuntungannya baik dan dia dipilih, karena dia telah menyatu dengan jam kuno, namun itu memiliki efek besar pada kebangunan rohani. Serangan balik dari kebangkitan, akan mirip dengan kebangkitan seorang ksatria. Oleh karena itu, begitu penguasa semesta menemukan jam kuno pada dirinya, mereka kemungkinan besar akan menyerah untuk menghidupkannya kembali. Memiliki harta sejati, dan jatuh menjadikannya lebih sulit, untuk terlahirnya kembali rohani. Dan jika seseorang ingin dengan paksa, menghancurkan harta dan menghidupkan kembali, harganya akan 10 hingga ratusan kali lipat, dari harta itu sendiri, hanya dengan membawa harta saja, membuat kebangunan rohani menjadi sangat sulit. Jam Ungu, yang memiliki jam kuno, ditetapkan tidak akan pernah dihidupkan kembali. Kecuali penguasa semesta, bersedia menerima serangan balasan ke depannya. Dan Jam Ungu, karena itu semua akhirnya dia meninggal, untuk selama-lamanya. Di daerah yang jauh dari benua Yanji, ada banyak kaisar dari perkemahan otomat yang mengobrol di dunia virtual. Para prajurit dengan teleportasi, mulai mengumpulkan yang lain bersama-sama. Seorang kaisar bernama Meng, tiba-tiba berita itu menyebar, dan itu dari Kaisar Jam Ungu.
Itu jelas dikirim melalui pos grup ke semua prajurit. Apakah ini tipuan? Sekelompok kaisar yang muncul dengan aneh, semuanya berkumpul di udara. Satu-satunya kesamaan yang mereka miliki adalah, mereka semua berasal dari perkemahan otomat. Mungkin itu jebakan, tapi itu bisa benar juga. Kelompok itu semua berkomunikasi, tiba-tiba seorang dewa pendek dan berbatu berteriak, "Aku mencoba menghubungi Purple Clock, dunia maya memberitahu aku bahwa dia telah tewas." Sudah tewas, semua kaisar yang sebelumnya curiga, telah mencoba juga. Sistem dunia virtual memang membalas mereka semua, membiarkan mereka tahu bahwa dia telah tewas. Ini membuat mereka langsung mempercayai, pesan yang dikirim setidaknya 90% catatan sistem kematiannya, berarti dia terhubung ketika dia tewas, maka secara alami dia tahu situasinya. Semuanya harus dipindai sebelum dikonfirmasi. Seperti Master Planet Yunmo, Hu Yanbo, dia tidak pernah membuka hubungannya dengan alam semesta virtual untuk memindai dirinya sendiri. Ketika dia tewas lebih dari 10.000 tahun yang lalu, tidak ada yang tahu. Cepat dan pergi, Purple Clock telah tewas, pertarungannya pasti berlangsung lama. Kelompok itu semua berteriak kegirangan. Namun sejumlah besar prajurit otomat kita, pasti akan pergi. Dengan jumlah kita tidak perlu takut padanya. Kita bisa berteleportasi langsung, ke ratusan ribu kilometer jauhnya dari lokasi. Bahkan jika ada masalah kita akan siap. Ayo pergi. Kelompok itu langsung menghilang, dan bergegas langsung menuju tempat pertarungan. Meskipun mereka semua memiliki tingkat kekuatan yang berbeda, bahkan dengan beberapa kaisar yang rendah, mereka tidak takut. Karena, tidak ada pembunuhan di dalam perkemahan yang sama. Selama sejumlah besar dari mereka bekerja bersama, mereka secara alami akan aman. Terlebih lagi, membunuh seorang kaisar bukanlah hal yang mudah untuk dilakukan. Mereka semua menganggap kematian Kaisar Jam Ungu, sebagai sesuatu yang musuh harus bayar mahal. Sementara itu benua Yanji, di Menara Bintang yang jauh. Kelompok Kaisar Otomat mulai berteleportasi ke pertarungan, tentu saja, Kaisar di benua Yanji secara alami sampai lebih dulu. Adapun Menara Bintang yang jauh, pertama-tama mereka harus menemukan tempat yang aman, sebelum berteleportasi melalui negara dewa, dan akhirnya berteleportasi ke titik target. Ini saja membutuhkan waktu yang cukup lama. Di medan perang, ruang yang rusak mulai pulih dengan gila, orang bisa melihat ruang berubah. Dan kemudian Kaisar Binatang Buas melolong, saat tubuhnya benar-benar direformasi. Aku benar-benar kehilangan 42% dari tubuhku yang abadi. Berapa lama untuk pulih? Mata tunggalnya dipenuhi amarah. Kehilangan tubuhnya berarti kehilangan jiwanya, dan kehilangan yang begitu besar membutuhkan waktu lama untuk pulih. Dia benar-benar bisa menggunakan harta karun di alam semesta untuk membantu pemulihan, tetapi semuanya sangat mahal. Karena itu, bagaimana dia mampu melakukannya? Sementara itu di ujung lain, aku kehilangan 59% dari tubuhku yang abadi, aku bahkan tidak memiliki 10% dari kekuatan asliku, bahkan seorang kaisar puncak bisa menekanku. Meskipun kristal Dewa Api terkuat, memiliki kemampuan untuk membunuh kaisar tingkat puncak, yang tidak akan memiliki pertahanan mereka sendiri, armor atau teknik khusus untuk mengurangi serangan, 20%, 30%, bersama dengan bentuk kehidupan tanaman, bentuk kehidupan logam dan lain-lain. Kaisar puncak biasanya memiliki semua ini. Meski begitu, mereka masih menderita kerugian besar. Dan di ujung yang lainnya, manusia lapis baja yang bersayap perak, Luo Feng memegang pisau bayangan beracunnya. Melihat barang-barang yang ditinggalkan, dari jam ungu yang jatuh, dia menyapu cincin dunia, baju besi, jam kuno dan semuanya ke dalam cincin dunianya sendiri. Terima kasih Purple Clock, kata Luo Feng lembut. Dia berbalik, puluhan ribu kilometer jauhnya, ruang bergetar hebat, ketika puluhan kaisar tiba-tiba muncul. Di arah lain, ruang bergetar juga ketika sejumlah kelompok, dan kelompok kaisar mulai berdatangan. Ketika kumpulan pertama 10 kaisar muncul, puluhan ribu kilometer jauhnya, binatang buas, kaisar panah berat dan Luo Feng sedang bergerak. Aku kehilangan 42% dari tubuhku yang abadi, dan manusia itu benar-benar bertahan dari seluruh ledakan. Tidak bisa dipercaya, jika dia menggunakan kristal Dewa Api lain, aku bisa jatuh. Tidak ada artinya kehilangan nyawaku karena, berkorban demi harta karun menara pengorbanan, Kaisar Binatang Buas dengan cepat terbang dengan kecepatan maksimalnya, mencoba untuk bergegas keluar dari area kunci ruang. Pergilah.
Kaisar Panah Berat yang rusak memilih jalan yang sama. Keduanya takut oleh ledakan. Ledakan pertama menghancurkan semua yang ada di sekitar mereka. Dengan dua kristal Dewa Api terkuat, itu mirip dengan 200 miliar permata nila yang langsung berkurang menjadi nol. Namun kekuatannya sendiri sangat mengejutkan. Untuk bertahan dari gelombang pertama ini saja, sudah cukup sulit, mereka tidak memiliki kepercayaan diri untuk mengambil gelombang lain. Mereka berdua terbang secara bersamaan ke arah yang berbeda. Hanya ada satu manusia ini, dia hanya bisa mengejar salah satu dari kami, dan area penguncian ruang hanya sangat kecil. Tidak mungkin dia bisa mendapatkan kita berdua. Pikiran kedua kaisar itu sama. Dengan diameter 10.000 km, ini benar-benar daerah yang sangat kecil untuk para pejuang tersebut. Selama mereka bergegas dan langsung melarikan diri, jika Luo Feng ragu-ragu bahkan untuk sedetik, mereka akan bisa melarikan diri. Namun di level Luo Feng, bagaimana dia bisa kehilangan fokus pada saat kritis? Panah Berat menderita lebih banyak kerusakan, aku akan menanganinya dulu. Dia mengepakkan sayapnya dan menembak ke arah Kaisar Panah Berat. Hahaha, binatang buas dan Luo Feng terbang ke arah yang berbeda. Dia secara alami lolos dari wilayah kunci ruang angkasa. Aku tidak akan tinggal di sini lagi, dia melirik 10 kaisar yang baru saja muncul. Sambil tersenyum dingin, bajingan itu, mereka hanya bisa berharap manusia tidak menjadi gila lagi. Jika dia melakukannya, sedikit kekuatan mereka akan dihancurkan oleh kristal Dewa Api. Sudah waktunya untuk pergi, dia tidak berani tinggal lebih lama lagi. Dia menghilang dan berteleportasi ke area yang sangat jauh. Perkemahan otomat Kaisar Anmeng, dan kelompok puluhan kaisar lainnya baru saja tiba. Tapi, pemandangan di depan mereka tentu mengejutkan mereka. Sebuah daerah lebih dari 10 juta kilometer dari tanah yang luas, sungai, gunung, salju, semuanya hilang, tidak meninggalkan apapun kecuali gurun. Gelombang-gelombang dari ledakan mengerikan sebelumnya, masih beresonansi di sekitar area. Hanya gelombangnya saja, sudah cukup untuk membuat kaisar bergidik. Yang lebih mengejutkan mereka adalah, Kaisar Panah Berat dan Kaisar Binatang Buas, yang sangat terkenal dan tak terkalahkan. Dua kaisar puncak ini melarikan diri dengan gila, kedua arah yang berbeda. Kaisar Binatang Buas berhasil melarikan diri, dan berteleportasi, namun Kaisar Panah Berat dikejar oleh manusia bersayap perak, dan lapis baja. Apa yang terjadi di sini? Para kaisar tertegun dan merenung, sebagai pemandangan di depan mereka terlalu tak terduga. Serangan macam apakah yang akan menghancurkan area sebesar itu, menjadi rata seperti ini, seberapa mengerikan serangan ini, bahkan kaisar tingkat puncak, tidak akan bisa melakukan begitu banyak kerusakan. Sangat luar biasa, tidak heran Kaisar Jam Ungu telah tewas. Apa yang terjadi di sini? Kaisar Binatang Buas dan Kaisar Panah Berat, sama-sama kaisar puncak, bagaimana mereka bisa kalah? Binatang Buas telah lolos, tapi Kaisar Panah Berat dikejar. Mereka tertegun. Di tengah udara serentetan kaisar muncul, dan yang lainnya. Banyak kelompok mulai bergegas ketika jumlahnya dengan cepat melebihi 100. Namun, ketika mereka tiba, mereka semua tertegun. Menurut gelombang ledakan dan area gurun, mereka dapat dengan mudah menyimpulkan betapa mengerikannya serangan itu. Dan itu bisa menghancurkan mereka semua. Dan pemandangan Kaisar Panah Berat, yang melarikan diri membuat mereka takut. Apa yang terjadi pada Anmeng? Mengapa Panah Berat dikejar? Kelompok kaisar lain yang datang kemudian bertanya. Bukan hanya dia, Binatang Buas takut sebelumnya. Binatang Buas lolos, bukankah dia teman baik dengan Kaisar Panah Berat? Siapa tahu, Kaisar Jam Ungu telah tewas, aku merasa ini mungkin merepotkan. Perhatian semua, ini sepertinya tidak terlalu baik. Aku akan pergi dulu, ucap seorang kaisar puncak, dan segera berteleportasi. Benar-benar lelucon. Setiap dari mereka yang mampu bertahan sampai tingkat kaisar, semuanya akan sangat bijaksana. Jika bahkan Binatang Buas lolos, dan Panah Berat sedang dikejar, sementara Purple Clock telah tewas, beberapa saat yang lalu, termasuk puluhan juta kilometer dari gurun, itu semua membuktikan satu hal. Itu membuktikan bahwa daerah ini sangat berbahaya. Suatu titik di mana bahkan kaisar puncak bisa tewas. Karena perbedaan kekuatan mereka jelas, yang secara alami lebih bijaksana akan memilih untuk pergi. Panah Berat dalam bahaya, semua kaisar tercengang, dan melihat pada pertempuran yang jauh. Luo Feng telah memilih Kaisar Panah Berat untuk diserang, karena dia telah menderita kerusakan yang lebih besar.
Biasanya, setiap tubuh abadi dengan kerusakan 50% pada tubuhnya yang abadi, hanya akan memiliki 10% dari kekuatan mereka yang tersisa. Perlu diketahui juga bahwa, kerugian kecil awal pada tubuh yang abadi, tidak banyak mempengaruhi kekuatan mereka, tetapi ketika kerusakan bertambah, efeknya menjadi lebih tidak masuk akal. Kehilangan dalam 10% dari tubuh abadi, hampir tidak berpengaruh sama sekali pada kekuatan mereka. Kehilangan 30%, hanya akan menyisakan 50% dari kekuatan mereka. Kehilangan 50%, hanya menyisakan 10%. Kehilangan 70%, akan meninggalkan kurang dari 1% dari kekuatan mereka. Setelah kehilangan 90%, mereka akan koma, dan mereka akan kehilangan kesadaran. Hanya setelah periode waktu yang lama dalam keadaan koma mereka mungkin perlahan-lahan pulih atau bahkan perlahan memudar, sampai mereka mati. Bagaimanapun, di negara bagian itu, mereka tidak memiliki pertahanan sama sekali. Jelas bahwa hilangnya tubuh yang abadi, memiliki efek besar pada kekuatan mereka. Setelah kehilangan 59% dari tubuhku yang abadi, kekuatanku hanya sedikit lebih kuat daripada seorang kaisar tinggi. Panah Berat khawatir ketika dia melihat Luo Feng mengejar. Sayap peraknya meninggalkan 3 bayangan di ruang angkasa, dan dia segera menyusul. Keduanya memiliki perbedaan kecepatan yang sangat besar. Dia Kaisar Panah Berat. Mata Luo Feng berkilau dingin. Manusia, jangan cepat-cepat. Panah Berat segera menarik busur yang benar-benar hitam dan perak, dengan panah bersarang di tengah. Sangat jarang melihat pengguna busur dan anak panah di alam semesta, karena itu tidak bisa dibandingkan dengan senjata roh. Namun, pengguna yang benar-benar berpengetahuan sangat menakutkan. Mengandalkan busur itu sendiri, itu bisa memperkuat kekuatan mereka dengan sangat. Kemudian, busur itu segera meluncurkan anak panahnya. Kemudian sebuah panah hitam, dengan jejak warna kuning, merobek puluhan kilometer. Tanah dan langit sunyi saat celah panjang tertinggal di angkasa. Kekuatan panah jelas kental, bahkan celahnya sangat baik. Namun, saat panah itu mengenai sayap Luo Feng, itu bahkan nyaris tidak menggerakkan bulu pada sayap itu sama sekali. Karena, itu bahkan bisa menahan ledakan kristal Dewa Api, tentu saja ini bukan apa-apa. Kamu hanya punya satu kesempatan itu. Luo Feng mengepakkan sayapnya dan mendekat, tidak memberi musuhnya kesempatan lagi. Kemudian Lu Feng mengacungkan pisau bayangan beracunnya. Dengan kedua sayap dan bilahnya, ia melepaskan jurus kebijakan bulan. Menggunakan teknik puncaknya sendiri, dan dengan kekuatan kaisar yang tinggi, dengan energi ruang internal sayap Sawu, ia memiliki kemampuan merobek yang menakutkan. Kekuatan serangannya semakin diperkuat, saat sayap menghasilkan cahaya perak, menebas baju zirah Kaisar Panah Berat, dan pedang beracun menebas tubuhnya yang abadi. Apa, dia bahkan tidak punya waktu untuk menghindar saat dia ditebas, merasakan racun Fei Mo mulai menyerang tubuhnya. Sebenarnya saat ini Kaisar Panah Berat, dia ingin memotong bagian tubuhnya yang abadi. Anggur kontak awan, Luo Feng tidak akan memberinya kesempatan. 10 tanaman merambat keluar dari bahunya, dan dengan keras membungkus Kaisar Panah Berat. Kaisar Panah Berat yang pada awalnya kehilangan 59% tubuh abadinya, dan ditambah tebasan itu sebelumnya, membuatnya kehilangan lebih dari 80% kekuatannya. Bahkan sulur kontak awan dapat dengan kuat memegangnya pada saat ini, dan hal yang paling aneh adalah, 3 tanaman merambat yang melilitnya, memiliki 3 duri yang menembus jauh ke dalam tubuhnya dan menahannya di tempatnya. Tebasan sebelumnya bersama dengan 3 tusukan, semua berisi racun Fei Mo di atasnya. Luo Feng berhasil membuat 9 duri dengan racun, dan masing-masing dengan 30 tetes racun Fei Mo. Namun, karena dia sudah dalam keadaan tragis sebelumnya, setelah kehilangan 59% dari tubuhnya yang abadi, itu membuat keseluruhan tubuhnya hanya memiliki energi sebanyak 12% saja. Seketika itu, ketiga duri itu segera menarik diri. Mereka takut tinggal di dalam terlalu lama, karena akan segera meracuni Panah Berat sampai dia mati. Mata Kaisar Panah Berat menjadi kosong, ketika kesadarannya memudar, bahkan tidak bergerak di dalam awan kontak awan. Meskipun 10% adalah tingkat yang akan membuat koma, menurut tingkat kemauan yang berbeda, beberapa akan mengalami koma pada 15%, atau 16%. Pada titik ini, Panah Berat mengalami koma. Terus, Luo Feng segera menyimpan Kaisar Panah Berat menjadi koma, ke dalam cincin dunia yang terpisah.
Semuanya terjadi sangat cepat. Kaisar-kaisar lain di sekitar daerah itu semua dapat melihat bahwa Kaisar Panah Berat telah menderita kerugian besar, dan dari pertempuran sesudahnya, kekuatannya bahkan tidak ada di Kaisar Puncak. Kekuatan manusia bahkan tidak cukup untuk menakuti sejumlah besar kaisar. Karenanya banyak yang masih ragu, dengan hanya sedikit yang melarikan diri terlebih dahulu. Sebagian besar memilih untuk hanya tinggal dan menonton. Gelombang-gelombang angkasa terus bergetar, ketika lebih banyak kaisar tiba. Hanya satu manusia, itu dia, manusia bernama Yang. Ayo kita bunuh dia, dan dapatkan harta itu. Batch ke-6 baru saja tiba dengan 21 kaisar. Mereka melihat bahwa satu manusia yang dikelilingi oleh lebih dari 100 kaisar. Tapi, mereka tidak punya cara untuk mengetahui bahwa para kaisar sebelumnya tertegun oleh adegan sebelumnya. Dengan datang kemudian, mereka tidak bisa melihat binatang buas melarikan diri, atau panah berat dipaksa koma. Mereka hanya mengira manusia dikepung. Karena itu, para kaisar yang rakus memutuskan untuk bergegas masuk terlebih dahulu, dan kelompok 21 ini benar-benar melakukannya. Kelompok kaisar yang serakah itu, kemudian menjadi sinar terang menembak langsung ke arah Luo Feng. Kelompok idiot ini, itu bukan kesalahan mereka. Jika kita tidak menyaksikan adegan binatang buas melarikan diri, atau panah berat memasuki komanya, kita akan bergegas juga jika hanya ada satu manusia di sana. Ngomong-ngomong, kita semua berasal dari perkemahan yang sama, kita tidak perlu khawatir akan saling bertarung demi harta. Hanya masalah siapapun yang mendapatkannya terlebih dahulu. Yang lain memandang para kaisar mengobrol. Kunci ruangnya tetap diaktifkan. Luo Feng memegang pisau bayangan darahnya dan mengepakkan sayapnya, melayang dan menatap 18 bayangan yang bergegas. Ada 2 kaisar puncak, 6 kaisar tinggi, dan 10 kaisar rendah yang bergegas ke daerah kuncian ruangnya. Prajurit ras menyedihkan lainnya, aku akan menggunakan kamu untuk meninggalkan perintahku. Ucap Luo Feng bergumam, ayo bunuh manusia itu. Ambil harta menara pengorbanan, 18 kaisar semua dipenuhi dengan niat membunuh, melepaskan energi mereka saat mereka bergegas. Luo Feng mengepakkan sayapnya dan menjadi buram. Seketika itu juga, dia meninggalkan bentuk yang bengkok di udara, saat dia menebas lurus ke satu kaisar tinggi. Yang abadi itu ditutupi api di seluruh badannya, bahkan matanya menyala, dan dia memegang rantai logam besar. Ketika Luo Feng bergegas, dia mencambuk rantai ke depan untuk membungkus Luo Feng. Luo Feng menjadi bayangan iblis. Dia menggunakan pisau bayangan beracun untuk mempertahankan diri dari rantai, dan bergegas mendekati kebijakan bulan yang abadi, melepaskan. Tebasan perak mencolok menembus ruang, berlangsung lama setelah itu. Kemudian pedang bayangan beracun, merobek baju besi yang abadi dan memotong tubuhnya. Dalam sekejap, itu meninggalkan 0,4 tetes racun Fei Mo padanya. Kematian kaisar yang melotot ini menatap dengan mata terbelalak karena terkejut, setelah itu ia langsung hancur dan mati. Apa? Dia meninggal. Bagaimana mungkin seorang kaisar tinggi, dapat dibunuh dalam sekejap mata? Kelompok besar kaisar yang menonton dari jauh semuanya terkejut. Meskipun banyak yang telah melihat kaisar panah berat masuk ke dalam keadaan koma, namun saat awal mereka melihatnya, dia sudah sangat rusak, dan hampir akan mati. Kedua, mereka menduga itu terkait dengan anggur kontak awan. Namun kali ini, mereka menyaksikan. Tebasan perak yang menebas melewati kaisar, langsung menghancurkan kaisar tingkat tinggi menjadi debu. Ini adalah seorang kaisar tinggi, dan anggur kontak awannya bahkan belum dimunculkan. Dalam keadaan normal, hanya kaisar puncak, yang bisa membunuh kaisar rendah dengan mudah. Adapun seorang kaisar tinggi, untuk dengan mudah membunuh seseorang adalah hal yang sangat sulit untuk dilakukan, kecuali seseorang adalah seorang kaisar yang mahir dalam serangan jiwa. Serangan jiwa adalah hal yang sangat kompleks, kekuatannya menakutkan, tetapi pada saat yang sama, itu sangat sulit untuk digunakan. Biasanya dari puluhan kaisar hanya ada sesekali yang mahir di dalamnya. Pisau Luo Feng benar-benar menyebabkan, kaisar yang melihat dan 17 lainnya bergegas untuk terkejut. Namun pertempuran itu tidak memberikan waktu 17 ini untuk berpikir. Racun Fei Mo pasti menguras cepat. Luo Feng menyimpan barang-barang kaisar yang mati, dan melontarkan sayapnya, bergegas ke kaisar rendah lainnya. Pedangnya hanya sebentar menyentuh rantai, dan aku kehilangan sekitar 0,5 tetes. Juga, aku menggunakan 0,2 tetes pada baju besinya, hanya 0,4 tetes yang benar-benar menyerang tubuhnya.
Kelemahan racun itu sangat jelas. Karena itu menyatu dengan bilah, pada pertarungan tingkat kaisar, senjata akan berbenturan, dan ruang di sekitarnya akan dihancurkan, dan kekuatannya beberapa kali lipat dari bintang yang berbenturan. Bentrokan semacam itu akan menggunakan sebagian racun pada mata pisau. Oleh karena itu, metode penggunaan optimal adalah ketika Luo Feng menggunakannya untuk membunuh Purple Cloak. Pertama-tama hancurkan tubuh yang abadi, membuat mereka tidak bisa bertahan. Kemudian tebas tubuh yang tidak bisa dipertahankan. Tanpa baju besi atau senjata untuk bertahan, seberapa mudahkah itu? Namun, menghancurkan tubuh yang mati itu sendiri itu sulit. Aku hanya mendapatkan nilai uang aku, 300 miliar elemen campuran membuat aku 1 kilogram. Kekuatannya sudah tidak buruk, aku bisa mengatasi kekurangannya. Luo Feng dengan mudah melintas melewati serangan kaisar yang rendah, dan tebasan peraknya melewati kepala kaisar itu. Setelah itu, dia juga hancur. Dia telah mati, membunuh seorang kaisar rendah pasti mudah, dia sudah lebih lemah, dan aku hanya menggunakan 0,1 tetes untuk menghancurkan armornya, 0,3 tetes lainnya benar-benar menyerang tubuhnya. Luo Feng bergegas ke kaisar tinggi lainnya. Tebasannya sangat tepat, sebagai teknik puncak yang diciptakan sendiri, dalam hal penggunaan dan presisi, bahkan pemimpin kota kekacauan primer memujinya. Itu menakutkan dan indah. Itu adalah tebasan yang merobek langit, dengan tingkat abadi yang mati. Setiap tebasan mengakibatkan kaisar mati. Tidak ada yang bisa menahannya, karena setiap tebasan mewakili kematian kaisar lain. Kelilingi dan serang dia, kelilingi dia. Kaisar-kaisar itu ingin mengelilingi Luo Feng, tetapi kecepatannya seperti iblis. 18 yang bergegas mendekat sudah mati. Tidak ada yang bisa mengikutinya. Sayap perak mengepak dan dia berputar, dengan mudah menghindari kaisar dan membidik sasaran berikutnya. Siapapun yang dia bunuh sepenuhnya terserah padanya. Kilatan pedangnya menakutkan dan indah, dan jeritan menyakitkan bisa didengar, ketika kaisar tinggi dan rendah, tidak memiliki harapan untuk dihidupkan kembali oleh penguasa semesta. Melarikan diri, cepat lari. Kita tidak bisa mengambil pedangnya, dia terlalu menakutkan. Kaisar lainnya mulai melarikan diri. Namun, meski begitu, kecepatan mereka jauh dari Luo Feng. Dengan kepakan sayap peraknya, dia menyusul kelompok lain, dan melingkari mereka. Ada 3 kilatan pedangnya, 3 kaisar lainnya mati. Akhirnya, 5 kaisar terakhir lari ke kelompok jauh ke kaisar lainnya. Luo Feng memegang pisau bayangan darahnya di udara. Menatap pada 200 kaisar yang telah datang, ada keheningan di udara karena semua orang terkejut dengan pemandangan sebelumnya. 18 kaisar bergegas maju, di antaranya, hanya 5 yang tersisa. Ada 2 kaisar puncak, 1 tinggi dan 2 rendah di dalamnya. 13 lainnya semuanya telah mati. 13 kaisar, dalam sejarah benua Yanji, persentase kaisar mati sangat rendah. Untuk 13 kaisar mati sekaligus, peristiwa seperti itu tidak terjadi dalam waktu yang sangat lama. Terakhir kali itu terjadi mungkin ratusan juta tahun yang lalu, saat Kaisar Gundukan Hantu dilepaskan. Namanya tumbuh dari insiden itu, saat ia menjadi puncak dari triliunan ras. Dia benar-benar membunuh begitu banyak kaisar sekaligus, beberapa di antaranya adalah kaisar tinggi dan beberapa dekat dengan kaisar puncak. Namun mereka semua mati dengan mudah. Tebasan pedangnya sempurna, dan ada hukum yang juga ada di dalamnya. Garis miringnya sama sekali tidak seperti hukum ruang angkasa, atau hukum emas, atau hukum lain apapun. Mereka semua tidak tahu bahwa, Luo Feng dilatih dalam jalur Dewa Binatang, yang merupakan perpaduan antara emas dan ruang. Ini sangat langka di alam semesta, dan para kaisar ini belum pernah melihatnya sebelumnya. Apa yang kamu takutkan? Apa yang kamu takutkan? Kaisar puncak pendek melolong. Tidak bisakah kalian semua melihat bahwa dia hanya berurusan dengan kaisar rendah dan tinggi, tidak pernah menyentuh kaisar puncak? Itu berarti kekuatannya tidak cukup, jika tidak mengapa dia tidak menyerang mereka. Kaisar Fenong, bukankah kamu melihat kaisar binatang buas melarikan diri, dan panah berat juga sudah koma? Itu cukup membuatmu takut. Manusia itu mungkin sudah menggunakan semua kartu asnya. Semua orang melihatnya, dan lagi pula ia seharusnya tidak memiliki kekuatan kaisar tingkat puncak. Melakukan begitu banyak, berarti dia harus membayar mahal, dan dia mungkin hanya bisa melakukan hal itu sekali saja. Apakah akan ada yang kedua kalinya? Dan kita sudah memiliki lebih dari 200 kaisar di sini.
Akankah lebih dari 200 kaisar ini, dapat ditakuti hanya oleh satu manusia ini? Kamu bisa pergi duluan, berhenti menghasut yang lain sampai mati. Para prajurit yang menyaksikan semuanya memiliki pendapat yang berbeda. Tiba-tiba sebuah ledakan bergema di dalam ruang sekitar. Perhatikan semua tenda perkemahan otomaton. Suara ini membuat semua kaisar melihat ke belakang. Itu dari yang manusia yang telah mereka kelilingi. Manusia bersayap perak yang memegang pedang bayangan darah tersenyum, "Jangan khawatir, Kaisar Puncak adalah makhluk yang sangat kuat. Tidak ada cara bagiku untuk dengan mudah membunuh mereka, aku hanya harus membayar harga yang cukup besar, seperti yang aku miliki di sini." Dia membalik tangannya dan kristal hitam yang indah dengan lampu merah muncul. Seluruh kristal memiliki 10.081 sisi dengan ukiran hukum di sekitarnya. Semua kaisar merasakan energi yang menakutkan di dalamnya. Kristal Dewa Api terkuat, ratusan miliar permata nila untuk membayar satu. Itu bahkan bisa membunuh batasan kaisar, Kaisar Pinnacle pasti akan mati. Lebih dari 200 kaisar di sana semua tampak kaget. Ini adalah kristal terkuat yang bisa dibuat oleh siapapun. Karena kekuatannya tidak masuk akal, saat itu meledak, bahkan jika lebih dari 200 kaisar menggunakan seluruh kekuatan mereka, untuk mempertahankannya, 90% dari mereka masih akan jatuh. Bagaimanapun, tidak satupun dari mereka adalah Kaisar Puncak. Terhadap 200 kaisar yang gelisah, Luo Feng tersenyum, serentak terhubung ke alam semesta virtual, dan menghubungi Kaisar Siwu dan mematikan kunci ruangnya. Dia hanya ingin menakuti mereka kali ini. Dia ingin mereka tahu dia bukan orang yang bisa dianggap remeh. Seperti untuk membantai mereka semua, dia hanya memiliki 4 kristal Dewa Api terkuat. Dia telah menggunakan 2 sebelumnya, dan hanya memiliki 2 lagi. Dan untuk langsung membunuh semua kaisar robot otomat di benua Yanji, itu pasti akan membuat marah banyak makhluk absolut di perkemahan otomat. Kaisar Puncak mungkin berkumpul, dan prajurit latar belakang kuat lainnya, mungkin ingin berurusan dengannya. Itu akan merepotkan. Menakuti mereka sudah cukup. Aku tidak punya cukup kekuatan untuk mengatasi masalah, pikirnya. Dan kekuatanku sekarang jelas kurang, aku masih lemah, jika berhadapan langsung, atau 1 lawan 1 dengan kaisar yang lebih kuat. Lebih dari 200 kaisar mengelilingi Luo Feng. Ketika bayangan hitam Kaisar Siwu berteleportasi di samping Luo Feng, dia terkejut. Jadi, mungkin kaisar, dia benar-benar terpana, apa yang terjadi? Jangan khawatir, Luo Feng memegang kristal Dewa Api terkuat. Ketika Kaisar Siwu melihat kristal itu, dia juga terkejut. Setelah itu dia melihat lebih dari 200 kaisar, dan menebak apa yang terjadi. Mereka semua terpana oleh kristal, di dalam, dia tidak bisa menahan rasa hormat terhadap Luo Feng. Manusia bernama yang ini punya nyali, dan dia cukup gila. Untuk dapat menangani lebih dari 200 kaisar, dia harus memiliki beberapa kemampuan. "Ayo pergi," kata Luo Feng. Oke, Siwu segera berteleportasi dengan Luo Feng. Mereka menghilang dan berteleportasi jauh. Lebih dari 200 kaisar menyaksikan Luo Feng pergi bersama temannya, dan tidak ada yang mencoba menghentikannya. Mereka benar-benar takut dari penampilan kristal itu. Lebih dari 200 kaisar yang ada semua tertegun, menyaksikan Luo Feng pergi begitu saja. Tak satu pun dari mereka merasa itu memalukan. Selama hidup mereka masih panjang, mereka semua telah mengalami situasi hidup atau mati berkali-kali, dan mereka semua memiliki seperangkat aturan tertentu. Mungkin wajar bagi mereka, untuk ingin mencuri harta menara pengorbanan, dari seorang prajurit yang lebih lemah, bahwa ia tidak pantas untuk memegangnya. Tetapi manusia itu sebelumnya, apakah dia lemah? Kaisar panah berat dalam keadaan koma, binatang buas telah melarikan diri, Purple Clock dan 13 kaisar lainnya semuanya terbunuh oleh pedangnya. Jenis hasil ini, yang mana dari 200 kaisar di sini yang bisa melakukannya? Kuat, dan terlalu kuat. Pada saat itu, 13 kaisar mati, dan sangat menakutkan. Jam ungu tercela, dia bahkan memanggil kita sebelum dia mati. Dia benar-benar memiliki rencana jahat, dia tahu bahwa bahkan kaisar binatang buas, dan kaisar panah berat tidak bisa berurusan dengan manusia ini, namun dia memanggil kita. Dia pasti layak mati. Jam ungu pantas mati. Kelompok-kelompok kaisar di sana semua mengobrol. Penampilan Luo Feng sebelumnya benar-benar menundukkan mereka semua, itu membuat mereka menghormatinya. Tanpa ragu, dia adalah seorang pejuang sejati yang kuat,
dan bagi seorang pejuang absolut seperti itu, untuk memegang harta adalah wajar. Dan bahkan, jika prajurit seperti itu tidak cocok untuk menyimpan harta karun, lalu, siapa di antara lebih dari 200 kaisar itu yang cocok? Yang manusia itu, meskipun dia tampak rendah hati, kekuatannya jelas tidak lemah dibandingkan dengan kaisar puncak. Mulai sekarang, ada satu lagi pejuang absolut, yang harus kita takuti di medan perang ke-27 ini, yang manusia. Apakah manusia ini tidak memiliki gelar? Kami hanya mengenalnya sebagai Yang, kami belum pernah mendengar gelarnya. Belum pernah dengar, kami juga belum pernah mendengar. Pekerjaannya sangat indah, setiap tebasan membentuk sungai yang bertahan lama. Satu tebasan saja menghasilkan satu kaisar tewas, dan 13 tebasan di langit, dapat menewaskan 13 kaisar. Dari yang kulihat, kita harus memanggilnya Kaisar Pedang Sungai. Kaisar Pedang Sungai, bukan nama yang buruk. Saat aku mendengar nama itu, aku ingat apa yang terjadi sebelumnya. Ketika kelompok kaisar pengamat berdiskusi, mereka semua sepakat pada gelar untuk manusia. Beberapa prajurit diberi gelar mereka, dari beberapa negara adikuasa, selama hari-hari resmi mereka atau kaisar, namun yang lain dinamai melalui insiden yang menakutkan, atau hasil pertempuran yang membuat semua orang, menyetujui nama tersebut bersama-sama. Tanpa ragu, jenis yang terakhir memiliki kemampuan lebih persuasif. Pertempuran untuk harta menara pengorbanan, dengan demikian berakhir, dan hasil dari pertempuran berakhir dengan gelar, Kaisar Pedang Sungai, dan dia telah membunuh 14 kaisar, dan membuat Kaisar Puncak menjadi koma. Dia bahkan membuat Kaisar Binatang Buas pergi melarikan diri. Hasil seperti itu membuat gelarnya menyebar lebih cepat. Perkemahan otomat memiliki dunia virtual mereka, di mana lebih dari 200 kaisar telah berbicara tentang dia, dengan teman-teman mereka, dan menggambarkan kekuatannya. Dari 100 hingga 10.000, dan 10.000 menjadi 1 juta. Perkemahan serangga, perkemahan manusia, perkemahan iblis, semua orang segera menerima berita tentang hal itu, dan karena berita itu sangat menakutkan, siapapun yang mendengarnya menyebarkannya lebih banyak lagi. Apa? 14 kaisar jatuh. Panah berat dibuatnya menjadi koma, itu adalah kaisar tingkat puncak, bagaimana dia kalah sangat buruk. Kaisar Pedang Sungai. Kaisar Pedang Sungai terlalu kuat. Apakah dia sekuat itu? Dan orang yang berhasil melarikan diri, Kaisar Binatang Buas secara alami mendengar diskusi di perkemahan. Perkemahan ini adalah pangkalan otomat yang paling dekat, dengan benua Yanji, dan berita itu secara alami menyebar seperti api di sini. Dia secara alami menjadi batu loncatan, untuk nama Kaisar Pedang Sungai menjadi naik derajatnya. Berita tentang Kaisar Binatang Buas, melarikan diri dalam ketakutan menyebar cepat. Bajingan, dia menggertakkan giginya. Manusia itu hanya mengandalkan kristal Dewa Api terkuat, jika dia tidak memilikinya, bagaimana dia bisa berurusan dengan aku? Sampah, sampah tercela, dia melolong dalam dirinya. Dia juga menerima telepon dari beberapa teman, bersama dengan surat, bertanya kepadanya tentang apa yang terjadi. Ini membuatnya sulit untuk hidup. Tubuh abadi aku rusak parah, kehilangan 42%. Jika aku melanjutkan di sini di wilayah perang luar, musuh-musuh aku pasti akan berurusan dengan aku. Sementara aku lemah, sudah waktunya aku kembali ke kelompok ras dan memulihkan diri. Kaisar Binatang Buas mengambil poin perjalanan pangkalan, dan kembali ke wilayah otomat. Melalui daerah terpencil di wilayah itu, ia berteleportasi melalui negara dewa. Di dalam negara dewa yang luas, sebuah kuil melayang di dalam puncak tertinggi dari negara dewa, dan tiba-tiba cahaya berwarna darah, yang menyilaukan mata menyala dan menelan seluruh negara dewa. Rumput, tanah datar, gunung, pulau, dan daerah lain memiliki banyak pria dan wanita bermata satu, yang menatap cahaya. Setelah itu mereka semua berlutut dengan penuh semangat. Triliunan orang-orang seperti itu berteriak dalam penyembahan, dengan bahasa mereka sendiri, "Ya Tuhan! Tuhan, Tuhan!" Lautan teriakan memenuhi seluruh negara dewa. Sementara itu di dalam inti negara dewa, di dalam kuil, Kaisar Binatang Buas duduk di singgasananya, dan mendengar panggilan dari banyak orang di negara dewa. Dia mulai tersenyum, saat suasana hatinya mulai cerah. Kemudian, sinar cahaya yang jauh melayang, dan lebih banyak sinar yang melayang, semuanya memasuki kuil. Dalam sekejap, 9 tingkat kaisar berdiri di dalam. Ini semua adalah budak jiwa, maka tentu saja mereka benar-benar setia kepadanya. Namun hanya 2 dari mereka yang rasnya sama dengan Binatang Buas, sisanya dari ras lain.
9 tingkat abadi, dan hanya 1 kaisar, sisanya adalah pejabat. Tuan, 9 dari mereka membungkuk dengan hormat. Mulai sekarang, aku akan tinggal di sini untuk waktu yang lama. Aku akan muncul setelah 100 juta tahun, dan wilayah aku akan diserahkan kepada Banu OR untuk diurus. Suaranya menggelegar di dalam kuil yang tingginya lebih dari 10.000 kilometer. Ya Tuan, kepala ular yang abadi menjawab dengan hormat. Tuan, kamu terluka, seorang pria bermata satu berkata dengan cemas di bawah. Kalian semua bisa pergi, Kaisar binatang buas berkata dengan sungguh-sungguh. Ya, 9 dari mereka membungkuk dengan hormat dan pergi, hanya menyisakan Kaisar binatang buas saja di dalam kuilnya. Dia sudah tenang sekarang, bergumam, Kaisar pedang sungai. Meskipun dia sangat marah, dia menyadari betapa mengerikannya pedang sungai. Untuk menghasilkan 2 kristal dewa api terkuat, bahkan seluruh kekayaannya sendiri, tidak akan cukup untuk membeli 2 buah, dan pedang sungai bahkan berhasil menahan ledakan penuh. Hanya 2 poin ini saja, yang membuat pedang sungai menakutkan. Kamu, tidak terkenal seperti sebelumnya. Dan sekarang kamu menjadi terkenal, saat aku menjadi batu loncatanmu. Namun, aku tahu bahwa seorang kaisar yang mampu menahan ledakan kristal terkuat, pasti akan mencapai lebih banyak di masa depan. Dia bergumam, jika aku tidak menerobos untuk menjadi seorang ksatria, akan sulit bagiku untuk melawanmu. Aku akan muncul 100 juta tahun kemudian. Dan, pintu kuil pun ditutup, dan dia memulai perjalanan panjangnya menuju pemulihan. Sebenarnya untuk makhluk seperti binatang buas, mereka semua memiliki masa hidup yang sangat panjang, seperti Truyan, 100 juta tahun hanyalah sebagian kecil dari hidup mereka, dan tinggal diam selama waktu itu adalah hal yang sangat normal bagi mereka. Sementara itu di dalam jagat raya, Kaisar Truyan selalu mengamati pertumbuhan Luo Feng. Ketika yang melepaskan kekuatannya dan membunuh 14 kaisar, dan membuat kaisar panah berat dan binatang buas melarikan diri, mendapatkan dirinya gelar Kaisar Pedang Sungai, Truyan segera menemukan melalui ras, yang tak terhitung jumlahnya, yang menyebarkan berita tersebut. Luar biasa, meskipun dia menggunakan harta yang tak terhitung jumlahnya, Luo Feng masih hanya penguasa sektor. Bagaimana dia menjadi begitu kuat? Bahkan seorang kaisar puncak terbunuh olehnya, dan Kaisar Puncak dibiarkan koma, Kaisar Truyan tertegun. Tidak peduli apa, Luo Feng masihlah penguasa sektor. Banyak harta memiliki persyaratan keras untuk digunakan, jika seseorang memiliki kekuatan yang tidak memadai, sulit untuk melepaskan kekuatannya. Armor General, membutuhkan kekuatan penguasa sektor 100, dalam fondasi untuk digunakan. Luo Feng memiliki ini karena dia telah menjadi prajurit hitam, dilatih dalam volume kedua buku panduan tanpa nama, dan menggunakan transformasi Dewa Binatang. Itu sebabnya dia bisa menggunakan baju besi jenderal, jelas bahwa bahkan dengan harta, masih sulit untuk meningkatkan kekuatan seseorang sebanyak itu. Truyan, terdengar sebuah suara bergema di benak Truyan. Tiba-tiba Kaisar Truyan terkejut. Dia segera menjawab dengan hormat, pemimpin kota kekacauan utama. Berita bahwa Luo Feng menjadi Kaisar Sungai Pedang harus dirahasiakan. Itu tidak bisa disebarkan. Suara ledakan terdengar di benaknya. Baiklah, di dalam reruntuhan purba, di tengah-tengah jenazah yang sangat luas, pemimpin kota duduk diam di dalam. Meskipun Luo Feng mengandalkan kristal Dewa Api, racun Fei Mo, dan sayap Sawu, dia masih hanya penguasa sektor, dan dia bahkan menggunakan tubuh buminya, untuk melakukan begitu banyak, meskipun dia memperhatikan Luo Feng, dia masih salah satu makhluk puncak kemanusiaan itu sendiri. Banyak hal penting yang ditangani olehnya, dan banyak masalah lain yang bahkan lebih kritis diselesaikan olehnya. Dia paling sering memeriksa Luo Feng. Dia sangat paham, alam semesta itu adil. Berapa banyak kekuatan yang bisa dilepaskan oleh seorang penguasa sektor, bahkan dengan banyak harta, membuat tingkat Kaisar Puncak menjadi koma, seberapa sulitkah itu? Apakah itu terkait dengan baju besi Raja Yansen, tetapi teknik yang digunakan oleh ras Yansen sendiri sudah tidak ada, dan persyaratan pada tubuh saja sangat keras. Biasanya hanya kaisar rendah yang dapat sepenuhnya menggunakan baju besi raja. Muridku, bisakah tubuh buminya memicu kekuatan armor raja? Dia berkata dengan lembut. Sepertinya aku harus mencari waktu untuk berbicara dengannya dengan benar. Kaisar Pedang Sungai, menarik. Dia dapat menerima gelar kaisar di tingkat penguasa sektor. Dia kemudian memejamkan mata, dan berhenti memikirkan Luo Feng,
karena dia harus fokus pada kesulitan yang dialami tubuh aslinya saat ini. Dan, adegan ini pun mengakhiri pertemuan kita saat ini. Terima kasih kepada semua yang telah menyimak sampai dengan akhir video kali ini, dan juga Mimin ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua yang sudah subscribe Akur Channel. Semoga semuanya dimudahkan rezekinya dan dilancarkan segala urusannya, juga disehatkan selalu setiap saat, dan terhindar dari segala penyakit. Amin. Sampai jumpa di episode selanjutnya ya guys, terima kasih.